Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Salasari dengan NIM DKA 202303465. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Perancangan Aplikasi Data Penjualan Batik Berbasis Android Menggunakan Database Firebase. Untuk identitas jurnalnya sendiri, di sini jurnal berjudul Perancangan Aplikasi Data Penjualan Batik Berbasis Android Menggunakan Database Firebase, ditulis oleh Nur Azmi Amrullah dan Hindra Marcos, yang diterbitkan dalam Jurnal Sistem Informasi volume 11 nomor 2 pada halaman 42 sampai 49 pada tahun 2024 di bulan September. Nah, kita masuk ke latar belakangnya teman-teman ya. Untuk latar belakang penelitian ini ditulis karena di Indonesia gitu ya, batik itu adalah merupakan warisan budaya yang sudah mendunia gitu ya, dan juga diakui oleh UNESCO. Dari mendunianya batik gitu ya, sampai di mancanegara, sampai internasional, akhirnya permintaan batik ini terus meningkat teman-teman ya, baik itu di pasar lokal maupun di pasar internasional seperti itu. Nah, namun dengan banyaknya batik yang sudah tersebar gitu ya di mancanegara, di internasional gitu ya, tapi masih banyak nih gitu toko batik yang ternyata masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan data penjualan, stok dan juga informasi pelanggan. Kenapa nih masalahnya apa? Ternyata mereka itu masih banyak yang menggunakan pencatatan secara manual kayak gitu. Jadi masih banyak yang mencatat secara manual dengan menggunakan buku kayak gitu ya. Dimana dengan pencatatan seperti itu, nah itu tuh kurang efisien teman-teman ya, kurang efisien dan juga rentan terhadap kesalahan. Jadi ketika kita gitu ya, misalkan kita sebagai karyawan nih, nah jam itu udah mulai siang, udah mulai sore, ketika kita harus mencatat stok, mencatat penjualan dan lain-lain itu biasanya udah capek dan juga banyak terjadi kesalahan seperti itu teman-teman ya. Nah, sehingga nih gitu ya menghambat pertumbuhan bisnis dan juga menurunkan daya saing di pasar global. Jadi karena permasalahan tersebut ternyata tuh bikin kinerja toko batik itu kurang maksimal kayak gitu teman-teman ya. Dan juga ketika ada sebuah kesalahan itu nanti ditemukannya akan sulit karena biasanya kalau manual itu kan harus dibaca satu persatu ya. Kalau udah digital itu kan tinggal seret aja, tinggal dicari, tinggal dianalisis kayak gitu ya. Jadi lebih mudah. Nah, dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah nih teman-teman ya. Gimana sih caranya merancang dan juga mengimplementasikan aplikasi penjualan batik berbasis Android dengan database Firebase untuk mempermudah pengelolaan data penjualan, stok dan informasi pelanggan secara sistematis, real time dan terintegrasi. Jadi dari permasalahan tadi di sini nih di sini akan merancang gitu ya teman-teman ya, akan merancang aplikasi penjualan batik gitu ya, supaya apa? Supaya mempermudah pengelolaan data penjualan, supaya nggak manual lagi kayak gitu ya. Kalau manual terus itu nanti sulit ditemukan kesalahannya itu ada di sebelah mana dan juga kurang akurat untuk pencatatannya seperti itu teman-teman. Kita masuk ke tujuan penelitiannya ya. Untuk tujuannya sendiri, di sini membuat aplikasi pengelolaan penjualan batik yang lebih sistematis dan juga digital supaya bisa meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar dan juga memaksimalkan potensi penjualan sambil mempertahankan kualitas dan juga identitas batiknya sendiri. Gitu ya. Untuk manfaatnya, di sini pasti yang pertama untuk memudahkan pencatatan ya teman-teman ya, dan juga untuk mengelola stok supaya bisa lebih efisien dan juga lebih akurat, untuk mempermudah menganalisis data pelanggan dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, batik yang terjual paling tinggi itu di batik yang apa gitu ya, data pelanggannya juga ada, siapa aja yang beli dan lain-lain, belinya berapa itu nanti lebih mudah untuk dicari kayak gitu, mengurangi kesalahan pencatatan dan juga mendukung pengambilan keputusan bisnis seperti itu. Kemudian kita masuk ke batasan masalahnya nih teman-teman ya. Jadi dalam penelitian ini terbatas gitu ya, hanya
fokus pada aplikasi Android dengan Firebase dan juga fiturnya ini hanya di fitur pencatatan penjualan, kemudian juga pengelolaan stok, data pegawai dan juga data toko saja. Jadi terbatas hanya di 4 poin saja teman-teman ya, yang tadi sudah aku sebutkan. Nah, kita masuk nih ke metode penelitiannya. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode waterfall ya teman-teman. Metode waterfall ini apa? Metode waterfall itu adalah metode yang digunakan gitu ya secara berurutan atau secara bertahap gitu ya. Jadi mulai dari identifikasi masalah sampai dengan masalah itu selesai kemudian dirawat gitu ya atau dipelihara di maintenance seperti itu. Yang pertama nih, identifikasi masalah gitu ya. Jadi dalam jurnal ini itu terdapat masalah itu di bagian pencatatan pencatatan penjualan, pencatatan stok dan lain-lain dari toko batik, teman-teman ya. Itu adalah masalahnya. Kemudian yang kedua, requirement analysis. Jadi setelah masalahnya itu ada, solusinya apa nih gitu ya? Solusinya adalah dengan mencari aplikasi atau membuat aplikasi untuk mempermudah pencatatan tersebut gitu ya. Setelah ditemukan masalahnya, kemudian solusinya juga ada, kemudian dikumpulkan data-data dari toko batiknya. Data-datanya apa aja nih yang biasanya ada gitu ya. Biasanya itu adalah ada data karyawan, ada juga data penjualan, data data stok dan lain-lain itu nanti dikumpulkan. Kemudian yang keempat dianalisis. Datanya dianalisis nih untuk mencari gitu ya tools-tools apa saja gitu ya yang nanti akan ada dalam aplikasi itu kayak gitu. Kemudian yang kelima penentuan software. Softwarenya di sini nanti akan menggunakan Android Studio dan juga Firebase teman-teman ya. Kemudian yang keenam, rancangan pembuatan aplikasi. Jadi kan tadi udah ketemu nih gitu ya datanya, terus juga udah dianalisis, nanti untuk rancangannya itu nanti desainnya nanti akan seperti apa, terus juga tombol-tombolnya itu nanti akan ada apa aja dan juga tools-toolsnya seperti itu. Kemudian setelah rancangannya selesai diimplementasikan gitu ya atau mulai dibuat nih aplikasinya gitu ya, mulai dibuat aplikasinya, setelah aplikasinya selesai nanti diintegrasi dan juga diuji gitu ya. Diuji kira-kira aplikasinya nih ada masalah nggak nih gitu ya, lancar nggak ketika dipakai, terus ada error nggak, ada bug nggak, kayak gitu. Kalau misalkan semuanya lancar, terus juga nggak ada error dan lain-lain nanti akan masuk ke tahap deployment gitu ya atau penerapan. Jadi nanti akan terapkan gitu ya, diinstal kemudian digunakan aplikasinya seperti itu. Nah, setelah aplikasi digunakan nanti akan di-maintenance gitu ya. Maintenance itu dirawat teman-teman ya atau dipelihara. Jadi nanti setelah dengan berkembangnya aplikasi ini itu nanti apakah ada permasalahan atau tidak di tengah jalan kayak gitu ya. Kalau ada nanti bakalan dievaluasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk nih ke bagian subjek dan juga objeknya. Untuk subjeknya sendiri di sini adalah penjual batik yang diwawancarai dan diamati kebutuhannya. Untuk objeknya, aplikasi itu sendiri teman-teman ya. Jadi aplikasi penjualan batik yang berbasis Android yang menggunakan Firebase seperti itu. Nah, kita masuk ke hasil penelitiannya nih gitu ya. Kita menjawab dari rumusan masalah tadi gitu ya. Untuk hasil penelitiannya sendiri, di sini dihasilkan gitu ya, ternyata aplikasi penjualan batik yang berbasis Android ini gitu ya, ini tuh desainnya sederhana dan juga fungsional gitu ya. Jadi desainnya itu karena sederhana, jadi aplikasinya tuh mudah digunakan dengan baik oleh penjual maupun pembeli gitu ya, tanpa memerlukan pelatihan khusus. Apalagi biasanya kalau penjual batik itu kan orang tua ya. Jadi mereka nih susah gitu kalau misalkan yang berbau-bau digital. Nah, untuk aplikasi ini itu mudah digunakan oleh penjual ataupun pembeli kayak gitu. Desainnya juga sederhana kayak gitu teman-teman ya. Kemudian untuk aplikasi ini juga menunjukkan fitur-fitur yang berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan spesifikasi yang dirancang, nggak ada kesalahan ataupun gangguan apapun gitu ya, jadi nggak ada error, nggak ada bug, dan lain-lain. Serta aplikasinya juga menunjukkan performa yang stabil dan juga responsif.
Kemudian kita masuk ke kelebihan dan juga kekurangannya, teman-teman ya. Untuk kelebihannya sendiri, ini aplikasi desainnya itu sederhana dan juga user friendly ya. Jadi terbukti dengan penjual dan juga pembeli itu mudah menggunakannya. Ini berarti user friendly, teman-teman. Kemudian menggunakan Firebase yang real time dan juga aman. Untuk kekurangannya, ini belum terintegrasi media sosial, kemudian fitur ulasan pelanggannya juga kurang interaktif gitu ya. Mungkin karena orang-orang tua gitu ya. Jadi mereka aduh bodo amat kayak gitu. Kemudian sistem notifikasinya juga belum personal. Nah, di sini dari kekurangan tadi muncul rekomendasi gitu ya atau diskusi. Ini mungkin bisa ditambahkan integrasi media sosial, terus juga fitur ulasannya itu dikembangkan gitu ya supaya pelanggannya lebih interaktif. Kemudian juga ditingkatkan untuk sistem notifikasi otomatisnya supaya bisa lebih personal dan juga relevan bagi pengguna. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.